Para sahabat desa, pemilihan kepala desa pada dasarnya mengandung dua sisi. Pertama, dia sebagai perebutan kekuasaan yang bermartabat. Kedua, demokrasi. Irisan antara perebutan kekuasaan dan demokrasi adalah kontestasi atau kompetisi. Jadi dalam pengertian ini, pemilihan kepala desa bisa dimaknai sebagai perebutan kekuasaan secara demokratis, dan di sisi lain, demokrasi yang ditempuh melalui proses perjuangan perebutan kekuasaan. Tadi melalui kontestasi dan kompetisi secara terbuka. Siapapun orang desa yang punya syarat yang memenuhi syarat tentu punya hak untuk mengarungi perebutan kekuasaan maupun demokrasi tadi. Perebutan kekuasaan itu nyata ya. Jadi di video sebelumnya saya katakan bahwa kalau pemilihan kepala desa itu sebagai regenerasi itu terlalu naif, terlalu naif. Itu tidak menarik itu bagi saya itu. Faktanya, ya ini perebutan kekuasaan, itu tidak bisa dihindari. Di antara kompetisi kontestasi itu kan bagaimana memperebutkan dukungan rakyat. Nah, dukungan rakyat ini namanya legitimasi atau demokrasi. Jadi demokrasi pada intinya adalah persetujuan rakyat atau people consent. Ya, di sana mengandung makna tentang representasi. Jadi representasi kepala desa itu representasi rakyat, mewakili rakyat, suara rakyat yang ditempuh melalui kompetisi di antara para calon. Para calon punya visi, punya misi, punya janji yang tidak perlu mengacu pada SDGs desa, itu konyol itu. Tetapi yang paling penting visi misi itu mengacu pada denyut kehidupan. Ya, orang desa, kepentingan masyarakat setempat. Dinamika yang ini ya, yang sedang terjadi. Saya kira itu ya. Jadi dulu ada seorang calon tanya ke saya, "Lu Mas, ini saya mau nyalon kepala desa kok harus visi misi saya harus mengacu pada SDGs desa." Oh, nggak usah dibaca, nggak penting itu. Yang penting sampean itu suara rakyat, aspirasi rakyat itu yang paling utama. Ya, jadi ini yang nanti diperjuangkan. Jadi kalau regenerasi itu naif, pada sisi lain, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Anom Surya Putra bahwa pemilihan kepala desa itu menjadi demokrasi prosedural. Ya, jadi prosedur ini bukan lagi representatif yang bermakna atau proses ya. Prosedur itu kan tata cara dibalik proses dan mekanisme. Jadi kalau mekanisme itu ada struktur, ada proses, barangkali juga ada prosedur. Kita bisa buat metafora kalau kita naik sepeda. Naik sepeda itu mekanisme itu kan begini nih. Dimulai dari pedal, digenjot, dikayuh, lalu dia akan diikuti dengan pergerakan gear depan, lalu disambung dengan rantai, gear belakang bergerak, roda bergerak, maju ke depan, mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, ini namanya mekanisme itu. Kalau soal prosedur itu soal tata cara. Kalau kita naik sepeda mau kita mulai dari mana? Ada prosedur yang harus pakai kaki kiri, ya kaki kiri, lalu pedal kiri. Tapi ada juga yang tanpa kaki kiri dulu, tetapi kaki kanan melangkah, duduk di sadel, lalu mengayuh pedal sebelah kanan. Itu saya kira
prosedur itu seperti itu. Ya sama kalau dalam pemilihan kepala desa ya nanti prosedurnya dibikin banyak gitu ya. Ada penjaringan, ada seleksi macam-macam lah. Saya kira kita sudah tahu. Jadi intinya ya proses sama mekanisme itu menggenjot pedal itu namanya proses. Kalau mekanisme ya satu proses diikuti proses yang lain lalu mencapai tujuan itu namanya mekanisme. Nah, yang prosedural ini lalu dikejar. Orang itu meributkan soal prosedur. Ini cerminan dari negara peraturan ya. Kalau negara peraturan ya begitu. Jadi prosedur itu menjadi utama. Ini soal mengejar legalitas. Tapi kadang mengabaikan legitimasi. Dan yang namanya prosedural itu lalu menjadi birokratik dan panjang. Tapi kehilangan esensi, yaitu esensi yang kita kembalikan ke perjuangan kekuasaan maupun pada demokrasi tadi. Jadi artinya kalau demokrasi lalu disederhanakan menjadi prosedur, lalu substansinya, esensinya hilang. Dan itu orang sudah tahu ya, perbedaan antara demokrasi prosedural dengan demokrasi substansial. Dan itu sudah banyak kritik terhadap demokrasi Indonesia itu demokrasi prosedural. Kalau pemilihan itu ya mekanisme teknokrasinya yang paling utama, bukan pada kedaulatan rakyatnya. Jadi artinya demokrasi tanpa persetujuan rakyat, tanpa kedaulatan rakyat, dia hanya sebagai sebuah metode ya, untuk metode dan prosedur untuk memilih penguasa. Ya. Dan prosedur ini kemudian terlihat secara empirik dari waktu ke waktu. Ada lelucon, ada kebodohan. Sejarah selalu berulang menjadi lelucon dan kebodohan, atau kebodohan dan lelucon. Dulu, ya, kalau ada calon tunggal, misalnya incumbent atau petahana calon tunggal, maka dilawankan dengan kotak kosong. Ya. Kotak kosong artinya kan ini nggak ada kompetisi ini, nggak ada lawan ini. Perjuangan merebut kekuasaannya nggak ada. Satu ya. Kemudian yang kedua ya, ini representasi siapa? Kotak kosong ini loh, kan bukan representasi rakyat. Meskipun nanti dalam hal prosedur, bisa saja terjadi kotak kosong itu menang. Ini artinya untuk menghukum kepala desa barangkali yang tidak beres dihukum. Tetapi sekali lagi itu kehilangan esensi perebutan kekuasaan dan representasi rakyat. Representasi itu esensi demokrasi. Ya. Jadi bisa saja ini karena main-main, entah karena karena dumeh calon tunggal lalu nggak bagi-bagi ya dikerjain. Bisa saja terjadi begitu. Atau ada juga kasus di mana calon tunggal tadi itu tidak masuk dalam kategori mbalelo ya. Jadi mbalelo pada bupati itu ya. Kalau nggak mbalelo ya nanti aman-aman aja. Kalau mbalelo bisa dikerjain juga. Nah ini maksud saya ini udah ditinggalkan yang ini, yang lelucon tadi, tapi tetap lelucon. Lalu yang baru setelah Undang-Undang Desa malah diatur di PP 43, PP 47. Jadi calon tunggal sudah tidak ada lagi, tapi minimal 2, maksimal 5. Nah ini ada lelucon ini. Leluconnya ya begini. Kalau ada incumbent yang balelo atau membangkang pada bupati, maka dikerjain bupati. Bagaimana cara bupati itu untuk meruntuhkan incumbent itu. Ya nanti dibuat calon kandidat yang banyak. Lebih dari 5 lalu diseleksi secara administratif. Nah, ini kan ngawur ini. Ini kan prosedur ini. Seleksi secara administratif ini prosedur. Tapi mengingkari esensi representasi.
Ya, jadi ini proses politik tetapi diseleksi secara administratif yang bisa berlangsung secara tertutup. Administrasinya itu kan pada syarat sebenarnya. Syaratnya jelas ya. Dan itu normatif sifatnya. Jadi pemilihan kepala desa itu secara politik ya seharusnya diselesaikan secara politik. Bukan diselesaikan secara administratif. Nah ini mudah ini. Ini pernah terjadi lah. Ya, jadi ini bupati bikin kandidat. Ya, nanti banyak itu. 9 lah. Nanti dibikin, terserah lah, dimainkan lah. Entah dijadikan 3 calon atau 4 calon. Atau bisa juga 5 calon. Ya. Seorang kepala desa yang sadar diri, nggak usah maju. Tahu ini, kalau ini dikerjain. Nggak usah maju lagi ya. Meskipun dia masih punya dukungan dari rakyat. Jadi maju pokoknya jangan sampai kehilangan muka karena kalah dengan prosedur administratif. Saya kira ini lelucon ya. Lelucon dan teman Agus Rirarjo, Kepala Desa Gedangan, Sukoharjo ini pernah melakukan judicial review di Mahkamah Agung soal pasal ini ya, calon kepala desa minimal 2 maksimal 5 ya. Tapi tidak berhasil karena ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan itu mereka gugat. Lalu ketika saya dengan para kepala desa kumpul-kumpul di berbagai tempat, ini poin ini juga digugat dan mereka mengusulkan begini, kalau calon hanya satu, ya nggak perlu ada ini ya, calon boneka. Nah ini kan yang lelucon kalau sekarang ini ya. Jadi kalau kepala desanya incumbent ini berbahaya maka dikerjain. Tetapi kalau nggak berbahaya ya, yang muncul nanti ini ya, calon boneka. Kepala desa incumbent entah itu meminta istri atau anak atau adik atau kakak menjadi calon boneka. Pokoknya untuk memenuhi prosedur tadi supaya 2 ya, sekurang-kurangnya 2. Nah ini untuk apa namanya? Untuk main-main aja. Pokoknya untuk taat pada prosedur aja. Tetapi ya esensinya tidak mencerminkan representasi dari rakyat. Pokoknya yang penting ada calon 2 lah gitu ya. Nah ini yang digugat kan, yang kemudian mereka mengusulkan begini ya, kalau calonnya tunggal ya nggak harus dipaksakan secara prosedural harus 2. Dikembalikan pada musyawarah desa yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa. Karena intinya adalah persetujuan rakyat. Jadi musyawarah desa bisa mengundang para pihak lalu meminta persetujuan rakyat. Bagaimana ini rakyat? Calon kita hanya 1, bagaimana kita setujui? Ya, kalau setuju ya udah ditetapkan aja. Tetapi kalau nggak setuju ya harus ada yang tidak setuju itu ya harus memunculkan calon dong. Itu yang fair. Kembali ke prinsip 2 tadi, perebutan kekuasaan dan demokrasi. Tetapi karena kalau memang sudah nggak ada calon lagi yang mau berkompetisi ya udah kita selesaikan aja. Tujuan saya ya supaya kita tidak lucu aja ya. Daripada lelucon kita memenuhi prosedur yang tidak substansial, yang tidak esensial, apalagi juga membutuhkan biaya besar tapi maknanya nggak ada. Memang demokrasi itu butuh biaya besar, tapi kalau biaya hanya untuk membiayai lelucon ya sebenarnya tidak menarik. Ya saya kira itu ya, intinya itu tadi, kita kembali ke persetujuan rakyat. Jadi tidak perlu ada calon boneka dalam pilkades. Kita kembalikan pada musyawarah desa.